Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Petrus pasal 1, teksnya ayat 1 sampai 12. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8. Bergembiralah sekalipun sekarang berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, sebab akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 12. Nabi-nabi yang telah bernubuat melayani kita dengan segala sesuatu yang telah diberitakan oleh Roh Kudus, yaitu Injil. Kesimpulannya, Petrus mengirim surat kepada orang-orang percaya yang tersebar tempat mana-mana untuk menjaga iman mereka. Petrus menyebut mereka dengan kata pendatang. Mereka dipilih supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Petrus berkata kepada mereka, akan bergembira sekalipun sekarang berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, sebab akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berikutnya, dia berkata bahwa nabi-nabi yang telah bernubuat melayani orang-orang percaya dengan segala sesuatu yang telah diberitakan oleh Roh Kudus, yaitu Injil. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang lamanya besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat dibinasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Kedua, Allah memelihara kita karena iman kita yang menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ia menguji kemurnian kita dengan api supaya kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Petrus mengirim surat kepada orang-orang percaya yang tersebar tempat mana-mana yang disebut pendatang untuk menjaga iman mereka. Kedua, bergembiralah sekalipun sekarang berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, sebab akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sebab sekalipun belum pernah melihat Yesus, namun mengasihinya, percaya kepada Dia. Ketiga, memang emas murni sangat berharga, namun itu adalah yang panas, pasti akan dihabiskan. Keempat, nabi-nabi yang telah bernubuat melayani kita dengan segala sesuatu yang telah diberitakan oleh Roh Kudus, yaitu Injil. Jadi, aplikasi hari ini. Pertama, hiduplah sebagai pendatang di dunia ini. Janganlah berpengharapan di dunia ini. Dengan pengharapan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang telah dibuktikan dengan kebangkitan Yesus. Pengharapan kita bukan di dunia ini, hanya bagi Tuhan, bagi Yesus saja. Kedua, bersukacita dalam kondisi berduka cita pun, dalam berbagai-bagai pencobaan, dengan memuji Yesus yang telah bangkit. Jadi praktek hari ininya, kirimlah surat atau SMS pribadi kepada sesama dalam berduka cita untuk menghibur mereka, dan kuatkanlah hati mereka dengan menyatakan kebangkitan Yesus dan dengan menyatakan bahwa mereka telah terpilih oleh Tuhan. Karena telah terpilih oleh Tuhan, tidak akan dibinasakan. Pasti Tuhan akan memelihara mereka, dan mereka pasti akan mengatasi segala pencobaan dalam Yesus. Kita harus memberitakan tentang itu.
Inilah tugas orang percaya dan hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.